never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Kalian yang ngekos pasti setiap bulan nih selalu deh membayar sewa dan juga biaya lainnya. Tapi apa jadinya kalau kalian bayar sewa bukan pakai uang, tapi pakai tubuh kalian sendiri? Halo cuy, kali ini gue akan mengajak kalian untuk nonton sebuah film berjudul Deception of Novelis. Film ini menceritakan kisah seorang penyewa kos yang rela membayar sewanya nih menggunakan badannya cuy. Jadi di sepanjang film kita akan melihat bagaimana yang punya kos-kosan nih bebas menjelajahi dan mengeksplorasi lembah gunung semuanya yang penyewa kos ini miliki cuy. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya. Film kali ini akan berfokus pada seorang pria namanya Jay. Jay berprofesi sebagai penulis novel. Novel ini laku keras yang menceritakan kehidupan rumah tangganya yang harmonis antara Jay dan istrinya. Yang padahal di kenyataannya istrinya nih bernama Kiki sangat pemalas. Dia tuh tiap hari cuma main HP melulu. Jadi Jay nih yang membersihkan rumah, mencuci baju, dan juga mengurusi anak mereka. Kelakuan istrinya ini ditutup rapat-rapat. Karena kan dia seorang public figure ya. Jadi dia berusaha banget kalau orang-orang nih gak ada yang tahu kenyataan sebenarnya. Nah selain itu Jay mewarisi sebuah apartemen dari orang tuanya cuy. Jadi apartemen inilah yang ia sewakan kepada orang lain. Tapi sayang karena efek pandemi jadi apartemennya kosong nih. Tiba-tiba seorang agen properti menelpon dan memberitahu kalau ada seseorang yang sangat berminat untuk menyewa apartemen orang tuanya Jay. Ya udah, dia pun langsung pulang dan bertemu dengan orang ini. Yang ternyata orang ini adalah seorang wanita cantik berasal dari Jepang. Wanita bernama Elaine masih sangat muda dan sangat energik, yang selalu tersenyum dan menebar pesona kepada Jay. Setelah melihat-lihat apartemennya, Elaine dan si agen pergi. Namun, dia meninggalkan sebuah kotak yang ternyata isinya armor. Dengan penuh rasa penasaran, Jay meraba-raba armornya Elaine yang lumayan besar ya cuy. Singkat cerita, si agen properti menelpon dan memberitahu kalau Elaine hanya mampu membayar $30.000 aja. Yang dimana ini tuh jauh banget dari harga sewa yang Jay tawarkan. Tapi Elaine dengan lemah lembut memperingatkan Jay kalau ada sesuatu nih yang ketinggalan di apartemennya tadi. Akhirnya Jay pun mengizinkan dan memberi diskon harga sewa supaya Elaine bisa tinggal nih di apartemennya yang kosong. Bagi Jay, ini adalah cara supaya dia ini bisa lebih deket nih sama Elaine. Hitung-hitung cuci mata cuy. Hari-hari berlalu, Jay dan Elaine pun makin dekat. Saat Elaine lagi berenang, Jay pun dengan sangat fokus merekam gerakan Elaine yang sangat aduhai mantap. Bagaikan putri duyung cuy. Setelah itu, Jay mulai basa-basi sama Elaine sehingga mereka pun mulai akrab. Ternyata Jay benar-benar terpincut dengan kemolekan tubuhnya Elaine dan sifat lemah lembutnya. Bagaikan oase di tengah gurun pasir, Elaine bagaikan malaikat yang Tuhan kirimkan untuk mengganti istrinya yang super pemalas. Nah, di saat lagi bengong membayangkan Elaine, tiba-tiba jatuhlah sebuah stocking. Di saat yang bersamaan, Jay menerima notifikasi pembayaran biaya sewa. Namun hanya setengah cuy dari harga sewanya. Elaine pun langsung menelpon Jay kalau bilang biaya sewanya yang sisanya lagi dibayar secara tunai. Oleh karena itu, Elaine minta nih Jay datang ke apartemennya, mengembalikan stocking dan nanti akan dikasih duit. Ah, bisa aja lu. Jay pun langsung memberi alasan kepada istrinya untuk pergi keluar. Istrinya Jay yang emang super cuek pun hanya iya-iya aja gitu ya. Jay pun langsung disambut dengan senyum manis Elaine dengan pakaian siap tempur. Jay langsung diservis bagaikan seorang raja. Di sini, Elaine mencoba menego harga sewa dengan memberikan servis memuaskan kepada Jay. Nah, kebetulan banget, Jay yang emang udah lama nggak diservis nih, akhirnya pun luluh cuy. Dan dia pun mencangkul ladangnya Elaine. Setelah selesai mencangkul di ladang, Jay pun buru-buru pulang ke rumahnya. Yang ternyata istrinya nih nungguin dia cuy. Tapi Jay mah dengan cepat membuat alasan sehingga istrinya percaya. Nah, hari-hari selanjutnya, Jay pun ya udah otomatis pasti ketagihan. Dengan goyangan sedotan servis Elaine pokoknya. Udah masih muda, energik,
Mantep. Makanya tiap hari Jay ini selalu mencari waktu kosong dan mencari celah supaya bisa kabur dari istrinya. Sampailah Elaine membuat kesepakatan nih sama Jay. Kalau biaya sewa apartemen ini cuma 15.000. Nah, sisanya Jay dipersilahkan deh untuk menikmati Elaine kapanpun yang ia inginkan pokoknya. Gasken! Jay yang sangat puas nih sama servisnya pun ya langsung menyetujui cuy. Saking asyiknya, Jay ini nggak sadar kalau surat perjanjian ini terjatuh di bawah kasurnya. Jay dan Elaine sangat seru bercocok tanam. Sampailah Jay tertidur di kasurnya Elaine cuy. Jay yang terbangun buru-buru pergi dari sana dan kembali ke rumahnya. Kebetulan istrinya baru bangun. Jay berpura-pura semalam habis mabok dan teler sehingga baru pulang pagi ini. Nah, disinilah istrinya mulai curiga sama kelakuan suaminya ini. Makanya istrinya Jay selalu mengikuti kemanapun dia pergi. Hari demi hari, Jay pun mulai kekurangan asupan buat batang tumpulnya ya kan. Tapi Jay nggak mau menyerah, jadi dia mengajak istrinya untuk pergi liburan. Istrinya pun seneng banget, tapi detik-detik mau berangkat, Jay bilang kalau dia ini nggak bisa ikut. Karena ada kerjaan mendadak. Istrinya pun dikirim selama seminggu supaya Jay dengan bebas dan leluasa bermain-main menikmati servisnya Elaine cuy. Mantap. 1 minggu berlalu, istrinya pun pulang, yang menandakan berakhirnya sesi petualangan Jay bersama Elaine. Hari demi hari, Jay pun kembali tidak bisa menahan rasa ingin menggenjotnya nih. Tapi, kali ini Elaine mulai meminta bayaran di setiap genjotannya. Jay pun tersadar kalau Elaine pelan-pelan memeras dia. Elaine membutakan Jay dengan keindahan tubuhnya hingga dia bisa mempermainkan Jay sebagai orang yang punya rumah. Hari-hari berlalu, Jay mulai uring-uringan. Karena dia nggak bisa genjot Elaine, istrinya pun tidak mau ngasih jatah. Serba salah kan? Nah, rencana besar Elaine baru aja dimulai. Berawal saat Elaine bertemu dengan Jay di sebuah lift. Di sana, Elaine dengan tanpa rasa takut ya, dia menggoda Jay dengan sangat manja. Seakan-akan dia nggak peduli kalau Jay sama istrinya. Begitu juga saat Elaine menjemput anaknya Jay dan menculiknya ke sebuah taman. Elaine mulai memeras Jay secara terang-terangan untuk memberi dia uang dalam jumlah yang sangat banyak. Jay pun mengiyakan aja nih permintaannya si Elaine. Hari-hari selanjutnya Elaine selalu memeras Jay dengan jumlah yang makin banyak gitu cuy. Dia pun mengancam akan menyebarkan adegan mantap-mantap mereka. Ternyata semua tuh direkam ya sama Elaine. Jika Jay melawan ya akan disebar gitu kan, terutama ke istrinya nih. Jay pun menceritakan masalah ini kepada teman-temannya. Salah satu temannya malah menyarankan Jay untuk menghabisi nyawa Elaine cuy. Di sisi lain, Elaine semakin memaksa Jay untuk memberikan uang. Dan sampailah Elaine ditemukan tewas dengan sangat mengenaskan. Nah loh. Dengan cepat kepolisian datang ke apartemen Elaine dan melakukan investigasi. Kiki pun panik, dia pun memilih untuk pergi ke rumah ibunya. Sedangkan Jay mulai diinterogasi oleh pihak kepolisian. Sampailah dia dibawa ke kantor polisi karena polisi ya pasti udah curiga nih sama dia. Polisi curiga karena Jay menyewakan apartemen dengan harga yang sangat murah. Selain itu, polisi juga menemukan surat perjanjian antara Jay dan Elaine dan bukti rekaman CCTV saat Elaine menggoda Jay saat berada di lift. Nah, Jay yang udah ke pojok, dia pun mengakui semuanya. Dia mengaku punya hubungan spesial dengan Elaine. Dan menceritakan kalau Elaine ini terus memeras dia nih untuk memberikan uang yang sangat banyak. Sampai akhirnya Jay menghabisi Elaine hingga ia beda alam. Tapi ternyata ada seorang detektif yang merasa ada kejanggalan nih. Kok Jay dengan mudahnya gitu mengakui kesalahan ya? Biasanya kan kalau orang melakukan kejahatan tuh ditutup-tutupi dulu gitu ya. Dia melakukan pembelaan gitu ya. Kalau Jay ini dia langsung mengakui aja gitu cuy. Oleh karena itu, polisi lebih menelusuri lebih dalam lagi. Kepolisian pun mulai menginvestigasi apartemennya Jay. Dan di sana ditemukan fakta yang membagongkan. Ternyata Kiki ini sudah mengetahui kalau suaminya selingkuh. Bahkan Kiki sempat ingin bunuh diri karena nggak tahan lagi mendengar suara-suara enaknya Elaine gitu ya. Apalagi kepolisian menemukan potongan baju Kiki ada di jasadnya Elaine. Nah, dari sini polisi meyakinkan kalau Kiki lah yang membunuh Elaine. Dengan cepat, Kiki pun dibawa ke kantor polisi untuk menjelaskan ini semua. Tapi Kiki ini sangat tenang.
membantah kalau dia membunuh Elaine. Nah, kepolisian makin bingung. Sebenarnya siapa sih yang ngebunuh Elaine kan? Akhirnya Jay dan Elaine dilepaskan karena polisi ini nggak punya barang bukti yang kuat untuk menahan mereka berdua. Tapi diam-diam kepolisian ini tetap mengawasi mereka dari jauh. Di keesokan harinya, Kiki memberikan sebotol air minum yang air itu sudah ada obat biusnya cuy. Jay dibawa ke sebuah gudang. Di sana Jay disiksa dengan sangat sadis oleh istrinya sendiri. Kiki menuduh Jay menjebak dirinya nih supaya dia masuk penjara dan pergi dari hidupnya Jay. Wah gila, sadis banget nih orangnya. Jay yang sudah gak berdaya ya akan dihabisi dan dicincang melewati alat pemotong kayu. Tapi kepolisian ini datang di waktu yang tepat. Mereka menyelamatkan Jay dan langsung mengamankan Kiki. Nah dari sinilah terungkap kalau Kiki ternyata dalang di balik ini semua. Kiki sudah muak dengan cerita novel yang ditulis sama Jay. Karena Kiki merasa bahwa kehidupan rumah tangga mereka ini berbanding terbalik sama novel yang Jay tulis. Makanya Kiki menyuruh Elaine untuk berpura-pura menyewa apartemennya supaya Jay bisa selingkuh dan mencoreng nama baiknya. Tapi ternyata Elaine kepincut sama harta yang Jay miliki dan berusaha memeras hartanya Jay semuanya. Nah, di sepanjang perjalanan Jay melakukan rencana pembunuhan dengan sangat rapi. Sehingga Kiki terjebak dan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa cuy. Wow, ending yang sangat membagongkan bukan? Niat hati ingin menghancurkan suami sendiri, malah dijebak oleh suaminya dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Begitulah alur cerita kali ini. Semoga kalian terhibur, like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update film menarik lainnya. Gua cabut, tetap semangat cuy, dan bye-bye.